Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Aliansyah, STMT, salah satu dosen di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh di program studi Teknik Elektro, yaitu mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler. Pada mata kuliah ini, dibebankan 5 capaian pembelajaran lulusan Prodi atau CPL, mulai dari CPL 1 yaitu Sikap 8, CPL 2 yaitu Pengetahuan 4, CPL 3 Pengetahuan 7, CPL 4 Kemampuan Umum 2, dan CPL 5 Kemampuan Khusus 3. Di mana nantinya mahasiswa akan mampu mendesain dan memprogram sebuah rangkaian kontrol dengan menggunakan sebuah mikrokontroler. Mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler ini memiliki 10 capaian pembelajaran mata kuliah, di mana setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, nantinya mahasiswa mampu yang pertama menelaah konsep dasar dari mikroprosesor dan mikrokontroler. Yang kedua, mahasiswa mampu mengoperasikan software yang digunakan untuk memprogram mikrokontroler. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengontrol sebuah LED menggunakan mikrokontroler. Yang keempat, mahasiswa mampu menggunakan konsep pengkondisian. Yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan push button dengan mikrokontroler. Yang keenam, mahasiswa mampu mengontrol LCD karakter 16x2. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengontrol motor DC. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengontrol motor servo menggunakan mikrokontroler. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengontrol sensor ultrasonik menggunakan mikrokontroler. Dan yang kesepuluh, nantinya mahasiswa mampu membuat sebuah proyek dengan menggunakan mikrokontroler Arduino. Nah, untuk mata kuliah ini juga memiliki kemampuan akhir di tiap belajar atau sub CPMK sebanyak 34, di mana masing-masing sub CPMK ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap pembelajaran di setiap pertemuannya. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini, yaitu Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler, merupakan mata kuliah yang diberikan pada semester 3 untuk konsentrasi teknik elektronika, di mana pada mata kuliah ini mengajarkan konsep tentang bagaimana mikroprosesor dan mikrokontroler itu sendiri. Selain itu, pada mata kuliah ini juga diajarkan cara memprogram sebuah mikrokontroler, khususnya di jenis Arduino. Nah, selain itu juga pada mata kuliah ini nantinya diajarkan cara membuat codingan. Jadi selain merangkai, ada juga membuat programnya, sehingga nantinya mahasiswa mampu menyelesaikan proyek akhir dalam bentuk rangkaian dan juga pemrograman. Adapun mata kuliah ini memiliki 8 bahan kajian yang meliputi mikroprosesor dan mikrokontroler, LED, push button, LCD karakter, motor DC, motor servo, dan juga sensor ultrasonik. Untuk pembelajarannya dilakukan melalui 2 metode, yaitu secara luring dan daring. Secara luring dilakukan di dalam kelas dengan berbagai jenis bentuk dan metode pembelajaran, mulai dari diskusi kelompok, simulasi dan juga praktek, penugasan mandiri dan penugasan secara struktur, serta bentuk-bentuk pembelajaran lainnya. Sedangkan yang dilakukan secara daring dilakukan melalui e-learning Universitas Halu Oleo yang dapat diakses pada laman www.egreen.spada.uho.ac.id, di mana nantinya pada e-learning ini mahasiswa dapat mengakses materi-materi di setiap pertemuannya dan juga melakukan penugasan secara mandiri. Dan juga nantinya laporan hasil penugasan diupload pada laman Spada tersebut. Adapun bobot penilaian dari perkuliahan ini meliputi 10% itu kehadiran, 20% penugasan, 20% aktivitas partisipatif, dan 50%-nya adalah final project. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada konsentrasi teknik elektronika yang ada di semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, di mana saya adalah salah satu dosen pengampu dari mata kuliah ini. Baik, berikut ini adalah video pembelajaran secara tatap muka untuk materi pertemuan ke-6 tentang push button yang akan dilakukan di dalam ruang kelas. Oke, saya rasa cukup. Mari kita ketemu di dalam ruang kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Jadi sebelum mulai perkuliahan, silakan Saudara Sadam memimpin doa. Ayo silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sadam sudah memimpin doa. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, silakan di scan dulu barcode absennya. Jadi silakan di scan ya ininya. Ayo silakan di scan absennya. Oke, terima kasih. Oke, di pertemuan kita yang ke-6 ini, kita akan mempelajari tentang push button. Namun sebelum masuk ke materi hari ini, saya coba mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan Abdi Rasi. Sebelumnya terima kasih Pak. Jadi untuk materi sebelumnya itu kita sempat membahas mengenai pengkondisian. Nah, adapun untuk pengkondisian ini memiliki banyak variasi dia. Kayak semisal penggunaan if, terus penggunaan if else. Nah, yang mana untuk penggunaan if sendiri digunakan ketika suatu sistem yang kita buat itu memiliki lebih daripada satu opsi. Nah, contohnya itu kayak semisal di dalam suatu ruangan, kondisi ruangan ini dalam kondisi gelap, maka lampu itu akan otomatis dinyalakan atau dihidupkan. Nah, adapun sebaliknya, ketika ruangan ini dalam kondisi terang, maka lampunya akan otomatis dimatikan. Mungkin seperti itu, Pak. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan, silakan. Saya, Pak. Oke, Wildan, silakan. Adapun yang mau saya tambahkan dari Saudara Abdirasi tadi, kan dia bilang soal if else. Sedangkan selain si if else ini ada yang namanya while dan for dan while. Untuk while sendiri itu penggunaannya sebenarnya kurang lebih sama dengan if else, tapi dalam penggunaannya dia itu lebih efektif dan lebih efisien. Untuk for sendiri itu penggunaannya untuk mengulangi sebuah blok kode yang perulangannya itu sudah diketahui atau memang ditentukan dari awal. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada teman-teman. Oke, jadi di materi sebelumnya itu kita sudah membahas tentang if else, while, dan for. Nah, di pertemuan yang ke-6 ini kita bagaimana mengaplikasikan materi yang di pertemuan kemarin. Jadi di sini kita coba terapkan dia di push button. Sehingga nantinya setelah selesai mata kuliah ini, semua sudah paham mengenai prinsip kerja push button itu bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa semua itu minimal sudah bisa merangkai komponen output. Dalam hal ini berarti sudah bisa merangkai bagaimana push button dan Arduino-nya. Nah, untuk yang ketiga itu sudah bisa memprogram push button, dan yang keempat bisa mensimulasikan rangkaian yang telah dibuat. Artinya codingan yang dibuat itu berarti sudah betul, rangkaiannya juga sudah tepat, sehingga ketika disimulasi si push button ini bekerja dengan apa yang diinginkan. Oke, jadi di sini sudah ada 3 gambar A, B, dan C. Ada yang bisa sebutkan gambar A, B, C ini apa? Ya, Pak. Oke, Andri silakan. Terima kasih sebelumnya, Pak. Saya akan menjawab, Pak. Gambar A itu saklar, B itu push button, C itu push button mini. Masih kurang tepat. Ada yang bisa melengkapi? Siapa? Oke, silakan Maul. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi saya izin menjawab yang bagian A itu merupakan saklar, B push button, dan C itu tactical switch. Terima kasih Pak. Oke, jadi saya kira sudah tepat ya apa yang dikatakan Maul tadi. Jadi yang A ini adalah saklar, yang B adalah push button, dan yang ketiga itu adalah tactical switch. Nah, yang di sini yang akan kita gunakan adalah tactical switch ini.
kira-kira dari ketiga komponen ini, dia fungsinya seperti apa? Saya Pak. Oke, Adri, silakan. Baik Pak, izin menjawab. Fungsi dari ketiga komponen itu untuk menyalakan lampu atau bisa juga untuk mengaktifkan rangkaian. Mungkin itu saya Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya kira sudah tepat ya tadi apa yang disebutkan Andri tadi, bahwa ketiga komponen ini dia itu berfungsi untuk jika menghubungkan atau memutuskan intinya. Jadi ketika dia dalam sebuah rangkaian tertutup dan di situ ada satu buah saklar atau push button ataupun tactical switch, dan di situ ada juga satu buah lampu sebagai outputan. Jadi si push button ini fungsinya adalah untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik di dalam rangkaian tersebut. Jadi misalnya ketika saklarnya ditekan, jadi misalnya saklar ini ditekan atau push buttonnya misalnya ditekan, nanti lampunya akan nyala. Dan ketika si push button itu sudah tidak ditekan, nanti lampunya juga akan mati dalam hal ini. Nah, jadi secara umum push button itu sebenarnya ada dua jenis. Jadi yang pertama ada namanya push button NO dan ada juga push button yang NC. Nah, push button NO ini dia itu memiliki prinsip bahwa ketika dia ditekan, dia akan menghubungkan arus listrik. Sedangkan kalau push button NC, pada saat ditekan dia akan memutuskan arus listrik dalam sebuah rangkaian. Oke, jadi push button NC itu pada saat ditekan dia akan memutuskan arus listrik. Nah, kira-kira ada yang bisa beri contoh tentang penggunaan push button NC? Saya Pak. Oke, silakan Marwati. Baik, izin menjawab Pak. Jadi tombol normally close atau NC itu biasa digunakan, salah satu contohnya adalah sebagai tombol emergency. Oke, terima kasih. Jadi sudah betul tadi apa yang dikatakan Marwati, bahwa push button NC ini itu sering digunakan untuk tombol emergency. Artinya kan kalau di tombol emergency berarti pada saat tombol emergensinya ditekan, nanti aliran arus dalam rangkaian tersebut pasti akan putus. Nah, di sini dibentuk ada dua simbol. Jadi yang A ini melambangkan push button NC dan yang B ini adalah push button NO. Jadi pada saat misalnya di sini ditekan, nanti saklarnya di sini akan terbuka, sedangkan yang ini pada saat bagian atasnya ditekan, jadi saklarnya dia akan menutup. Nah, sekarang bagaimana kita memadukan antara push button di sini dalam hal ini adalah sebuah tactical switch digabung dengan LED. LED ini yang kita sudah pelajari di pertemuan kita yang ketiga. Itu konsepnya kurang lebih sama dan ditambahkan dengan perangkat controller dalam hal ini adalah Arduino Uno. Nah, di sini kita akan merangkai sehingga nantinya si push button ini digunakan untuk mengontrol outputannya dalam hal ini LED. Oke, jadi di sini kita akan merangkai push buttonnya Jadi silakan dibuka Proteusnya dulu. Jadi di sini komponen-komponen yang kita butuhkan itu, yang pertama pasti Arduino-nya, sini Arduino Uno, terus ada LED, ada resistor, ada juga push button. Nah, untuk merangkainya kurang lebih sama seperti di pertemuan yang ketiga yang tentang LED. Namun di sini pengembangannya itu ada di sini penambahan push buttonnya. Jadi Arduino-nya di sini itu dihubungkan di untuk LED-nya dihubungkan di pin 8. Nah, untuk push buttonnya itu ada di pin 2. Jadi jangan untuk LED-nya sendiri itu jangan sampai terbalik kaki-kakinya. Jadi yang anodanya itu masuk ke pin 8 dan yang bagian katodanya itu nanti dihubungkan ke ground. Nah, setelah itu untuk push buttonnya sendiri yang perlu diperhatikan di sini adalah penambahan si resistornya ini. Jadi resistornya ini dia berfungsi untuk menstabilkan inputan dari push button. Jadi misalnya jika di sini tidak menggunakan resistor, itu push buttonnya dia sulit untuk dikenali. Apakah dia misalnya posisinya ditekan atau high, atau misalnya posisinya push button tidak ditekan. Nah, itu akan sulit dikenali ketika dia tidak menggunakan resistor di sini. Makanya di sini ada saya tambahkan resistor. Nah, untuk LED-nya sendiri, ini sebenarnya bisa kalian modifikasi seperti pertemuan kemarin. Jadi misalnya kalian lengkapi dengan sebuah resistor, tapi di sini untuk simulasi bisa juga tidak menggunakan resistor. Jadi silakan kalian
duduk secara berkelompok, kelompoknya masih sama seperti yang kemarin. Nah, untuk sekaligus kalian merangkai. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit lah untuk merangkai. Oke, silakan. Saya kira waktunya cukup ya untuk merangkai. Sudah selesai semua kan ya rangkaiannya? Oke, jadi jika sudah selesai merangkai, selanjutnya itu kita membuat codingan programnya. Jadi silahkan dibuka Arduino IDE-nya. Nah, di Arduino IDE-nya, jadi yang pertama itu kita harus menginisialisasi komponen LED sama push button-nya. Jadi yang paling atas itu, yang paling atas nanti LED-nya dulu. Jadi LED-nya itu disimpan di pin 8 seperti gambar rangkaiannya tadi. Terus di baris kedua ini, di baris kedua itu adalah inisialisasi untuk push button. Jadi kalau di gambar rangkaian tadi itu push button di pin 2. Nah, di sini yang paling penting itu adalah ini, di baris ketiga, menginisialisasi kondisi si tombolnya. Jadi inisialisasi kondisi tombol ini dia berfungsi untuk kondisi awal. Apakah si tombol ini kondisi awalnya itu high atau low? Artinya high di sini itu aktif. Artinya aktif ini berarti posisinya ditekan. Dan kalau 0 itu berarti dia low, berarti tidak ditekan. Nah, inisialisasi kondisi tombol inilah yang menentukan si tombol nantinya. Itu ada di baris ketiga. Nah, di bagian void setup atau di bagian konfigurasinya itu pastikan dia ada dua ada dua konfigurasi. Yang pertama itu ada pin mode LED satunya itu sebagai outputan dan pin mode push buttonnya sendiri sebagai inputannya nantinya. Nah, di void setup itu hanya ada dua konfigurasi. Selanjutnya yang kalian masuk itu adalah di void loop-nya. Nah, di void loop-nya ini itu yang terpenting adalah kondisi tombol. Artinya selain kondisi tombolnya di atas sudah diinisialisasikan sebagai nilai 0, berarti di kondisi tombol di void loop ini itu dia akan membaca pin push buttonnya tadi. Jadi misalnya di sini push button tadi di pin 2, berarti kan pin 2 ini otomatis dia pinnya pin digital. Berarti kondisi tombol di sini diartikan sebagai digital read push button. Artinya digital read push button, kondisi tombol akan membaca data digital dari pinnya si push button, berarti pin 2. Nah, setelah itu, di sini ini pengaplikasian dari pertemuan kelima nih, yang tentang if else. Jadi di sini dibuat kondisi if itu kondisi tombolnya adalah high, berarti pada saat high actionnya apa nih dia? Berarti kondisi tombol high di sini kita coba buat dulu pada saat high, artinya pada saat ditekan si tombol itu si lampunya itu nyala. Berarti di sini kita ketikkan if kondisi tombol sama dengan high, digital write LED 1 high. Nah, untuk else-nya sendiri artinya ketika si tombol sudah tidak ditekan, berarti digital write LED 1-nya akan jadi low, mati. Oke, jadi sekarang saya kasih waktu sama lah kurang lebih 10 menit. Silakan kalian buat codingannya. Nanti kalau sudah buat baru kita ada kelompok 3 yang akan mempresentasikan. Jadi silakan kalian buat terlebih dahulu codingannya.
Oke, saya kira waktunya cukup ya untuk membuat codingan. Sudah selesai semua kan ya codingannya? Berapa? Oke, berarti sekarang giliran kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerjaannya. Oke, jadi silakan teman-teman yang lain menilai kelompok 3 sesuai dengan form yang sudah ada. Nah, nantinya form itu setelah selesai presentasi kelompok 3, nantinya form itu di store ke depan. Silakan. Oke, baik. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak. Kami dari kelompok 3 berikut hasil dari yang kami kerjakan. Bahwasanya kami menggunakan yang pertama adalah Arduino, yang kemudian ada LED, dan kemudian ada resistor dan pass button. Nah, jadi pada rangkaian ini, pada resistor itu dihubungkan pada pin 2, yang kemudian dijamper juga pada pin pass button. Nah, kemudian di sisi lainnya, di pass button itu dihubungkan pada pin power. Nah, selanjutnya di LED dia menggunakan pin 8 dan kemudian dihubungkan pada ground. Nah, selanjutnya kita beralih pada codingan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Giana Lentino. Persilakan. Setelah codingannya telah selesai, kita akan mencoba compile codingan ini. Baik, codingannya sudah betul. Saya cukup sekian untuk codingannya. Saya kembalikan kepada rekan saya untuk melanjutkan. Oke, setelah dikompil kita kembali pada software Proteus. Nah, pada bagian ini yang harus kita lakukan adalah memasukkan library daripada codingan tadi dengan cara klik 2 kali pada Arduino-nya dan kemudian klik program file. Nah, di sini sudah tersedia filenya, tinggal kita klik saja dan open. Nah, setelah itu oke. Nah, selanjutnya lakukan run pada simulasi. Nah, hasil daripada simulasi kita, bahwasanya ketika push button dilepas, maka kondisi LED akan mati. Nah, demikian presentasi dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada Bapak dosen. Oke, terima kasih. Silakan beri applause yang meriah untuk temannya. Oke, saya kira luar biasa ya tadi dari presentasi kelompok 3 bahwa sudah bisa mengikuti untuk materi push button ini. Silakan kelompok 3 kembali ke tempat duduknya. Oke, saya kira luar biasa ya tadi penampilan dari kelompok 3. Jadi silakan masing-masing teman perwakilan kelompoknya mengumpulkan form penilaian yang sudah diisikan ke depan. Oke, silakan dikumpulkan. Silakan. Oke, saya kira luar biasa sekali penilaian dari teman-teman terhadap kelompok 3. Saya kira juga luar biasa ya tadi penampilannya dari teman-teman kelompok 3. Terima kasih. Saya kira pertemuan kita untuk push button cukup sampai di sini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini. Saya, Pak. Oke, silakan, Fakih. Oke, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit kesimpulan dari saya yang saya catat dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan ini. Yang kita pelajari hari ini mengenai pass button di pertemuan 6. Macam-macam pass button itu seperti saklar, seperti pass button, serta textile switch. Ketiganya itu memiliki fungsi yang sama, dalam hal ini memutus dan menghubungkan arus listrik dalam rangkaian listrik. Selain itu juga ada beberapa jenis pass button yang kita kenal, yaitu NO normally open serta NC normally close. Dan juga selain itu hari ini kita mempelajari mengenai pemrograman Arduino, yang dimana pemrograman Arduino saya bisa simpulkan ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagaimana kita menginisiasi pin, bagaimana kita membaca nilai pin di pin digital, di pin analog, serta bagaimana kita mengetahui fungsi dari if else, bagaimana kita bisa mengkondisikan sebuah perintah menggunakan if dan else.
Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke terima kasih Pak. Oke, terima kasih Fakih. Beri tepuk tangan untuk Fakih tadi. Saya kira kesimpulannya luar biasa. Jadi sudah dijabarkan sama Fakih tadi bahwa yang terpenting ketika kita memprogram si push button ini adalah di bagian inisialisasinya. Jadi ketika nantinya kita akan memindahkan di pin lain, berarti otomatis di pin inisialisasinya itu yang harus diganti juga. Oke, saya kira materi hari ini cukup. Jadi untuk minggu depan itu kita akan pelajari tentang LCD karakter. Jadi nanti kita akan padukan lagi penggunaan push button. Jadi misalnya ketika push buttonnya ditekan, nanti akan ada tulisan di LCD karakternya. Jadi mungkin silahkan kalian bisa mencari referensi-referensi tentang LCD karakter terlebih dahulu. Oke, saya kira cukup. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.